Selamat sore kawan pajak, dimanapun kawan pajak semua berada. Kembali lagi dalam IG Live KPP Pratama Batam Selatan. Dengan saya, Preti Rumiri Siotang, dan ditemani dengan kakak yang cantik. Saya Fani. Kita adalah penyuluh baru ya berarti ya di Jadi ini live perdana kita ya live Kak ya. perdana kita di IG Live Pajak Batam Selatan. Selamat sore kawan pajak, semoga salam sehat selalu. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Kak? Ini kan sudah bulan ke-9 nih. Bulan ke-9 kita menggunakan Cortex. Ya kan? 3 bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru 2026. Yang mana biasanya di awal tahun ini adalah terkait dengan pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan. Betul. Nah, ini untuk SPT tahunan kali ini kita sudah menggunakan Cortex tentunya. Cuma nih, apakah kawan pajak sudah berhasil login ke Cortex-nya? Nah, itu kita akan kupas tuntas. betul. Sebelum masuk ke pelaporan SPT tahunan, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak, apa aja syaratnya, lalu bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, kita akan kupas tuntas di IG Live pada kesempatan kali ini. Oke, baiklah kawan pajak. Harap disimak karena materi ini akan sangat berguna bagi kawan pajak dalam mengakses Cortex-nya terkait pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 yang tentunya akan diakses melalui Cortex. Baiklah Kak Van, terkait syarat registrasi tadi, apa aja sih Kak syaratnya untuk bisa akses Cortex ini? Nah, sebelum kita kasih tahu ke kawan pajak apa aja syarat yang harus dipersiapkan untuk aktivasi akun Cortex untuk persiapan pelaporan SPT tahunan, kita mau ngenalin dulu nih Kak Preti ke kawan pajak alamat Cortex kita, karena pasti nih masih banyak kawan pajak yang belum tahu apa sih alamat Cortex gitu kan. Kalau sebelumnya udah familiar dengan DJP online, nah sekarang kita mau ngasih tahu alamat Cortex kita itu di mana Kak Preti, di www.cortexdjp.pajak.go.id. Nah, jadi nanti kawan pajak bisa akses Cortex untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi tahun depan itu kita nggak di DJP online lagi ya Kak Preti ya. Ya, betul. Tapi kita udah lapor via Cortex dan itu kawan pajak dapat akses di www.cortexdjp.pajak.go.id. Nah, sebelum itu nih, sebelum kawan pajak mengakses Cortex, ada hal-hal yang harus kawan pajak persiapkan terkait registrasi akun Cortex itu sendiri. Nah, untuk registrasi dan aktivasi akun, 3 hal utama yang harus kawan pajak siapkan itu, yaitu pertama, kawan pajak harus punya email aktif, kemudian yang kedua, nomor telepon yang aktif, dan yang ketiga, yang ini sangat penting nih Kak Preti, kawan pajak sudah harus memastikan bahwa NIK dan NPWP-nya sudah dipadankan. Nah, kita ingat ya Kak Preti dulu awal-awal ada ada aturan terkait pemadanan NIK NPWP itu NIK NPWP dapat dilakukan pemadanan secara mandiri di DJP online. Nah, sekarang pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri di DJP online itu sudah ditutup. Jadi, bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, itu dapat datang ke KPP terdekat untuk dipadankan NIK dan NPWP-nya. Karena nih Kak Preti, Cortex itu kita aksesnya pakai NPWP 16 digit. NPWP 16 digit itu untuk orang pribadi tentu saja menggunakan NIK, dan untuk wajib pajak badan itu menggunakan NPWP 16 digit. Nah, makanya itu penting banget bagi kawan pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ke KPP terdekat, karena itu pintu awalnya untuk kawan pajak dapat mengakses Cortex DJP. Gitu Kak Preti. Baik, kawan pajak sudah didengar tadi ya. Jadi ada 3 hal yang perlu disiapkan oleh kawan pajak semua terkait untuk pintu masuk kita ke Cortex nantinya. Yang pertama email aktif, yang kedua nomor handphone juga aktif, dan yang ketiga adalah NIK atau NPWP itu sudah dipadankan. Oke, nah berikutnya Kak terkait login masuknya nih. Kan kawan pajak sini saya yakin semuanya sudah pernah mengakses DJP online. Apakah password yang digunakan itu sama Kak dengan password DJP online? Nah, ini nih. Jadi nih kawan pajak, tadi kan kita sudah sampaikan untuk akses Cortex itu ke www.cortexdjp.pajak.go.id. Nah, tampilannya seperti yang tertampil di layar kawan pajak. Ini adalah tampilan Cortex kita, halaman paling depannya. Nah, di sini ada menu lupa kata sandi, kemudian ada menu aktivasi akun wajib pajak, dan juga ada
menu daftar di sini. Nah, kalau tadi Kak Preti nanya, sama nggak sih password yang sudah kawan pajak punya untuk DJP online dengan akses Cortex nantinya? Nah, jawabannya itu tidak sama. Jadi, kawan pajak tidak bisa menggunakan password DJP online-nya untuk login ke Cortex. Maka dari itu, untuk akses Cortex pertama kali, kawan pajak harus memilih menu lupa kata sandi. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, password untuk DJP online itu tidak bisa langsung kita gunakan untuk Cortex. Dan password Cortex sendiri itu kriterianya berbeda, sudah punya kriteria tersendiri Kak Preti, jadi nggak bisa sama dengan DJP online. Nah, jadi untuk langkah pertama supaya kawan pajak bisa akses Cortex, itu kawan pajak bisa pilih di lupa kata sandi ini. Nah, setelah kawan pajak klik lupa kata sandi, nanti kawan pajak akan diarahkan ke halaman untuk link riset kata sandi. Nah, di sini kawan pajak bisa mengisikan di ID pengguna ini diisikan dengan NIK kawan pajak. Tentunya NIK yang sudah padan ya Kak Preti ya, karena tadi kan syarat utamanya kita harus pemadanan dulu, pemadanan NIK dan NPWP. Setelah kita isikan NIK di ID pengguna, kawan pajak dapat memilih tujuan konfirmasi apakah surel atau email atau nomor telepon, nomor gawai di sini adalah nomor telepon untuk tujuan dikirim link riset password untuk Cortex-nya. Nah, kawan pajak bisa memilih salah satu. Kalau di sini misalnya kita pilih surel, surat elektronik, maupun nomor gawai, nanti di bawahnya ini akan tertampil email atau nomor handphone kawan pajak secara masking. Jadi nggak full gitu Kak Preti. Ada bintang-bintang gitu tanda ya, Kak? bintang-bintangnya gitu. Nah, tapi di sini artinya kawan pajak tetap harus diketikkan ulang. Harus diketikkan ulang Kak Preti, nggak bisa udah ada nih, udah rasanya benar, tapi tetap harus diketik ulang. Baik itu email maupun nomor handphonenya sesuai pilihan tujuan konfirmasi. Lalu setelah diketik ulang, diisikan kode keamanan, dan setelah itu kita centang pernyataannya. Nah, berikutnya kita klik kirim. Dari langkah yang sudah kita lakukan tadi, link untuk membuat password Cortex akan terkirimkan ke tujuan konfirmasi yang kita pilih. Oke, berarti Kak, kalau kita pilihnya email berarti masuk ke email. Betul. Kalau kita pilihnya nomor handphone itu maksudnya ke WA atau SMS? Akan masuk lewat SMS. Jadi pastikan kawan pajak itu nomor handphonenya punya pulsa, ada pulsa di dalamnya supaya bisa link riset passwordnya itu masuk ke SMS ke nomor yang sudah didaftarkan. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih Kak, emailnya sudah benar nih, tapi email ini juga dipakai di NPWP lain. Itu gimana Kak? Apakah boleh digunakan email yang sama untuk dua NPWP yang berbeda? Nah, kalau untuk itu, jadi kawan pajak di sini dapat melakukan update data kalau sekiranya, ternyata email saya saat ini bukan yang tertampil di masking tujuan konfirmasi gitu misalnya kan. Di sini misalnya ada bintang-bintang, tapi bukan, email saya saat ini bukan email yang tertampil. Maka kawan pajak bisa melakukan perubahan data, baik itu perubahan email ataupun nomor telepon. Karena begitu juga terkait nomor telepon. Kalau nomor teleponnya yang tidak digunakan saat ini, kawan pajak bisa mengajukan update data ke KPP terdekat, ke petugas TPT gitu. Jadi bisa diajukan update datanya supaya sinkron untuk aktivasi akun Cortex-nya. Oh begitu, jadi kawan pajak tidak dapat diubah sendiri berarti ya Kak? Nggak bisa, harus lewat petugas kita. Tapi boleh ke KPP terdekat ya Kak? Boleh, KPP mana aja ya. Kita sekarang nggak harus KPP terdaftar lagi. Karena kan dengan adanya Cortex ini, kita sudah borderless. Kita bisa mengajukan permohonan di mana saja, mengajukan perubahan data di mana saja, di KPP terdekat. Gitu. Oke, kemudian mau tanya lagi terkait, itu kan Kak nanti ada link untuk reset password ya Kak ya, buat kata sandi baru masuk ke email atau ke SMS. Iya. Nah itu untuk create passwordnya itu ketentuannya tadi apa Kak? Tadi kan ada bilang itu berbeda sama di DJP online ya. Nah, ini ada ketentuannya nih. Ada. Jadi kita harus password yang kita buat untuk Cortex itu harus sesuai kriteria yang Cortex minta sendiri. Kalau di DJP online kan kita bebas aja mau masukin kayak angka semua nggak masalah, huruf semua nggak masalah. Nah, untuk Cortex sendiri berbeda kawan pajak. Untuk Cortex ini requirement passwordnya itu minimal 8 karakter, lalu minimal ada 1 huruf besar, ada angka dan ada simbol. Jadi harus terpenuhi semua kriterianya itu supaya kita bisa create password untuk akun Cortex-nya.
Oke, diperhatikan lagi ya kawan pajak, tadi syarat untuk pembuatan passwordnya tadi ada ketentuannya, yaitu minimal ada satu angka, satu huruf besar, satu huruf kecil, dan harus ada simbol, dan minimal 8 karakter Iya, ya. tapi tenang, ini nggak perlu dihafalin kok, karena nanti begitu dimasukin muncul sendiri ketentuannya gitu, ada semacam pop up gitu. Oke, kita balik lagi Kak ke menu awal yang tampilan tadi. Nah, itu Kak saya penasaran Kak, itu ada selain ada lupa kata sandi, ada juga itu daftar di sini sama aktivasi akun. Itu perbedaannya apa Kak? Oh iya, nah kita mau ngejelasin dulu nih biar teman-teman, biar kawan pajak nggak salah langkah, mau apakah akan menggunakan lupa kata sandi atau apakah akan menggunakan aktivasi akun maupun daftar di sini. Nah, kalau tadi lupa kata sandi itu ya kawan pajak, lupa kata sandi digunakan bagi wajib pajak yang sudah punya NPWP, baik statusnya aktif maupun tidak aktif, dan akun DJP online. Jadi kalau Kak Preti, tentu kita punya NPWP ya kawan pajak ya, dan pastikan kalau kita sudah punya akun DJP online sebelumnya, berarti kita akan menggunakan menu lupa kata sandi untuk aktivasi akun Kortex pertama kali. Namun kalau kawan pajak yang sudah punya NPWP tapi ternyata selama ini bukan pengguna DJP online aktif, artinya cuma punya NPWP aja nih, tapi belum ada akun DJP online-nya. Nah, itu akan menggunakan aktivasi akun wajib pajak, Kak Preti. Jadi itu bedanya. Kalau lupa kata sandi dan aktivasi akun wajib pajak itu bedanya itu satunya punya akun DJP online, maka aksesnya lupa kata sandi. Kalau aktivasi akun wajib pajak yang tidak punya akun DJP online. Perbedaannya dua-duanya sama-sama punya NPWP gitu. Oke, berarti Kak, yang aktivasi akun wajib pajak ini apakah sama dengan DJP online yang dulu? Harus punya EVIN juga atau gimana nih biar bisa akses Kortex ini? Nah, sekarang kita di Kortex itu kita nggak mengenal EVIN lagi, Kak Preti. Jadi, kalau nanti kita lupa password nih, kalau DJP online dulu kita lupa password, itu kita butuh nomor EVIN. Terus kita juga lupa EVIN, kita minta KPP. Nah, itu agak ribet ya, teman-teman, buat kawan pajak juga. Nanti di Kortex, kawan pajak, kalau kawan pajak lupa password Kortexnya, tinggal pilih lupa kata sandi aja, dan itu tanpa nomor EVIN. Begitu juga untuk yang aktivasi akun wajib pajak ini, Kak Preti. Aktivasi akun wajib pajak ini syaratnya yaitu tadi di awal, kawan pajak sudah pastikan dulu punya email aktif dan nomor telepon aktif, karena dua hal itu harus tervalidasi dengan sistem kami. Ketika email dan nomor handphone yang diisikan pada saat aktivasi akun itu sesuai dengan database DJP, maka kawan pajak bisa melakukan aktivasi akun. Karena nanti ada notifikasinya, ada centang hijaunya gitu Kak Preti, di informasi email dan informasi nomor teleponnya. Kalau misalnya nggak, salah satu aja nih nggak centang hijau, nah kawan pajak bisa menghubungi petugas di KPP terdekat, di TPT, untuk konfirmasi atau melakukan perubahan data terkait email dan nomor teleponnya. Yang mana nanti bedanya nih Kak Preti, kalau lupa kata sandi itu berbentuk link ubah kata sandi yang akan masuk ke email atau ke nomor telepon. Sementara untuk aktivasi akun wajib pajak ini bentuknya berupa penerbitan akun wajib pajak Kak Preti, dikirimnya juga ke email wajib pajak. Oh, berarti akan masuk email ke email wajib pajak terkait penerbitan akun, berarti langsung diberikan password juga? Iya, betul. Diberikan password sementara. Password yang masih acak keriting gitu loh, Kak. Password keriting, ya. Jadi nanti wajib pajak bisa ganti passwordnya sesuai yang diinginkan, sesuai dengan requirement-nya Kortex sendiri. Gitu. Berarti untuk ganti password keriting itu dari menu lupa kata sandi juga ya, Kak? Bisa dari menu lupa kata sandi, atau kita masuk dulu pakai password yang keriting, masuk ke dalam Kortex, nanti di dalam di manajemen aksesnya kita ganti passwordnya. Gitu. Oke, kawan pajak. Nah, sudah jelas nih terkait perbedaan lupa kata sandi sama aktivasi akun. Yang mana lupa kata sandi tadi untuk wajib pajak yang sudah pernah mengakses akun DJP online-nya, dan untuk aktivasi akun bagi wajib pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah akses DJP online-nya. Nah, ini ada satu menu lagi nih Kak, terkait menu yang ada di laman Kortex ini, daftar di sini. Nah, itu menu untuk apa Kak? Ya, di sini ada satu menu lagi ya kawan pajak ya, daftar di sini. Daftar di sini ini itu udah bisa kita bagi kawan pajak yang belum ber-NPWP, yang nick-nya belum diaktifasi sebagai NPWP, itu bisa menggunakan menu ini untuk mengaktifasi nick-nya menjadi NPWP, atau hanya untuk akses ke Kortex saja. Jadi di sini ada dua pilihan.
apakah nanti akan mengaktifkan nick-nya menjadi NPWP atau hanya registrasi saja supaya bisa masuk ke akun Cortex. Jadi itu bedanya Kak Preti dengan dua menu yang tadi di awal, ada pemiripan lupa kata sandi dengan aktivasi akun. Oke, berarti untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT-nya tahun depan berarti hanya berlaku lupa kata sandi atau aktivasi akun ya Kak ya? Betul. Kalau yang daftar di sini kan untuk wajib pajak yang memang belum punya NPWP atau hanya ingin register only saja. Oke, nah terkait case nih Kak, misalkan nih saya pilih lupa kata sandi, kan saya input nomor KTP saya, kemudian kemudian saya pilih nih alamat tujuan pengirimannya itu ke email. Ternyata kosong, nggak ada muncul apa-apa tuh Kak. Itu kenapa tuh? Nah, iya, jadi kan tadi kita ke slide yang ini ya. Ketika kita pilih lupa kata sandi, ini tampilannya kita akan diarahkan ke tampilan permohonan ubah kata sandi. Nah, di sini kita kan mengisikan ID pengguna itu NIK ya Kak Preti. Setelah kita isikan NIK, lalu kita pilih tujuan konfirmasi, apakah akan ke email atau ke nomor handphone, ke nomor gawai. Idealnya nih kawan pajak, ketika kita mengisikan ID pengguna itu NIK, di tujuan konfirmasi itu akan termasking baik itu email atau nomor teleponnya dengan hint bintang-bintang. Nah, itu posisi idealnya. Tapi kalau posisinya seperti yang Kak Preti sampaikan, ketika sudah isi NIK, tapi di tujuan konfirmasinya itu kosong, nggak ada masking email atau nomor telepon. Nah, itu penyebabnya karena kawan pajak belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Berarti balik ke syarat yang pertama tadi ya, syarat pertama email tadi. aktif, nomor handphone aktif, kemudian sudah melakukan pemadanan. Nah, solusinya seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin ada kawan pajak yang baru bergabung ya. Kalau pemadanan NIK NPWP yang belum padam, sekarang gimana solusinya Kak? Gitu. Nah, solusinya kita arahkan kawan pajak untuk datang ke KPP terdekat. Karena pemadanan NIK dan NPWP sudah tidak bisa lagi dilakukan secara mandiri di DJP online. Harus ke kantor pajak langsung, dibantu oleh petugas kita nantinya. Oke, baiklah Kak. Sepertinya kawan pajak sudah mulai bisa mencoba nih terkait mengakses Cortex-nya ya. Ketika nanti kita sudah login Kak, sudah terbuka nih tampilan Cortex, itu apa sih Kak hal pertama yang harus kita buat nih di laman itu? Apakah kita langsung lapor SPT aja atau gimana nih Kak? Ada yang perlu kita perhatikan nggak? Ada, dan ini juga berbeda dengan proses bisnis pelaporan kita sebelumnya. Dengan aplikasi DJP online kita juga berbeda dengan Cortex yang sekarang ini. Nah, berikutnya setelah kawan pajak punya akun Cortex itu ada hal penting yang kedua yang harus kawan pajak lakukan, yaitu mengajukan permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Apa nih kayak hal baru gitu ya Kak Preti ya? Apa sih itu kok ada sertifikat elektronik gitu ya? Dulu Kak di DJP online ada sih sertifikat elektronik itu, cuman itu untuk perusahaan ya, yang harus ajukan ke KPP, ada filenya nih. Kalau yang di Cortex yang dimaksud sertifikat ini gimana Kak? Apa nih? Kalau yang dimaksud di Cortex ini yaitu berupa sertifikat digital, yaitu penandatanganan digital juga, cuma bedanya ini melekat di sisi orang pribadi. Jadi pengajuannya pun juga di Cortex orang pribadi wajib pajak. Jadi wajib pajak nggak akan menemukan menu ini di akun Cortexnya badan. Karena memang ini melekat di orang pribadi yang mana ini berfungsi nanti untuk penandatanganan setiap dokumen di Cortex. Nah, salah satunya pada saat kita akan menyampaikan SPT tahunan. Kalau di DJP online, bentuk penandatanganannya itu yang kita kenal dengan kode OTP ya, kode OTP yang kita minta itu yang dikirim beberapa kali atau bisa sekalipun kadang masuk gitu ya. Nah, sertifikat digital ini atau sertifikat elektronik ini adalah sebagai pengganti kode OTP kawan pajak. Jadi kawan pajak kalau kode OTP kita mengajukannya pada saat akan melaporkan SPT ya Kak Preti ya. Nah, ini justru kebalikannya. Kode sertifikat elektronik ini kita ajukan di awal sebelum kita menyampaikan SPT, sebelum kita melaporkan SPT. Jadi kawan pajak harus concern nih bahwa hal ini perlu kawan pajak lakukan begitu akun Cortex kawan pajak aktif. Nah, caranya itu adalah dengan akses ke setelah kawan pajak aktif akun Cortexnya. Nah, belilah tampilannya. Nanti untuk pengajuan kode otorisasi atau sertifikat digitalnya, kawan pajak dapat mengakses menu portal saya. Lalu berikutnya,
ke menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nanti akan diarahkan ke laman permintaan sertifikat digital. Di sini sudah ada informasi yang terisi otomatis sesuai data wajib pajak, sesuai data kawan pajak. Kawan pajak hanya perlu memilih jenis sertifikatnya saja. Nah, seperti yang tertampil di layar. Jenis sertifikat ini ada beberapa macam. Kawan pajak dapat memilih kode otorisasi DJP di sini. Lalu setelah itu cukup setelah melakukan pilihan jenis sertifikatnya, kawan pajak dapat membuat passphrase. Nah, passphrase-nya ini mau disamakan dengan password Cortex juga nggak apa-apa, Kak Preti. Mau dibuat sama, mau dibuat berbeda, sepanjang masih sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, silahkan. Nah, lalu setelah itu dapat ada pernyataan, centang pernyataannya, lalu klik kirim. Nah, produk dari permohonan sertifikat digital ini yaitu nanti akan ada penerbitan sertifikat digital, akan ada notifikasi berhasil, lalu akan terbit sertifikat digitalnya, Kak Preti. Oh, oke. Berarti kawan pajak jangan lupa setelah kawan pajak login ke Cortex-nya, jangan lupa untuk meminta kode otorisasi ya, Kak ya. Kode otorisasi. Ya, kode otorisasi. Dengan cara klik portal saya, kemudian permintaan kode otorisasi, kemudian diisikan passphrase, yang mana passphrase-nya boleh sama, boleh berbeda dengan password login tadi. Namun Kak, kalau sudah sampai di situ berarti udah valid dong? Harus sudah valid. Nah, kita juga ada langkah berikutnya. Kita harus memastikan nih permintaan sertifikat digital itu statusnya sudah valid. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kawan pajak cukup akses ke portal saya, lalu ke menu profil saya, lalu berikutnya ke menu nomor identifikasi eksternal. Nah, setelah itu kita masuk ke tab digital certificate. Nah, di sini kawan pajak dapat melihat apakah status permintaan sertifikat digital KODJP tadi itu sudah berstatus valid atau belum. Di sini bisa digulir ke kanan, kalau statusnya sudah valid, oke, berarti itu sudah aman. Artinya, passphrase-nya sudah bisa digunakan. Jadi mau mengajukan permohonan apapun yang mensyaratkan penandatanganan elektronik digital itu bisa, Kak Preti. Tapi kalau di sini statusnya invalid gitu ya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Kalau statusnya invalid, kawan pajak di sini dapat klik di menu aksi periksa status. Lalu setelah itu klik menghasilkan. Nah, nanti otomatis statusnya akan berubah jadi valid. Jadi intinya kawan pajak tidak hanya mengajukan permintaan KODJP, tapi harus memastikan statusnya juga valid begitu. Oke, jadi jangan lupa kawan pajak untuk memastikan status KODJP-nya sudah valid atau masih invalid. Nah, kemudian ini Kak, saya penasaran nih, ini ada tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Berarti KODJP ini tidak berlaku selamanya ya, Kak ya? Nah, ini juga KODJP ini bisa diajukan berkali-kali. Kalau misalnya lupa ini kemarin bikin passphrase-nya apa ya gitu ya. Nah, kawan pajak bisa mengajukannya, jadi bisa diajukan berkali-kali. Nggak ada pokoknya fleksibel aja sih gitu. Oke, yang pasti walaupun boleh diajukan berkali-kali, tetap ingat untuk mengecek validitasnya apakah valid atau invalid. Oke, nah kita mau ke pertanyaan dulu nih Kak. Kayaknya sudah ada beberapa ya. Ada yang sudah bergabung. Kita sapa dulu Kak Preti. Ini ada dari Vina. Halo Kak. Halo Vina. Lalu ada pertanyaan dari Kak Tiana _ Kak, maaf bisa urus nomor Evin online nggak Kak? Waduh, Kak Tiana berarti ini belum lapor SPT nih sepertinya Kak. Ya masih menanyakan Evin nih. Sementara kita udah beranjak ke Cortex nih. Gimana nih Kak? Mau dijawab atau gimana? Evin online mungkin bisa ke Kering Pajak ya Kak Preti ya? Iya. Dengan nanti akan ada proof of yang memastikan bahwa memang si wajib pajak yang bersangkutan yang meminta, yang mengajukan Evin-nya. Jadi silakan kalau untuk permintaan Evin online silakan ke Kering Pajak. Kering Pajak berapa ya berarti? 1.500 200. Ya, 1.500 200. Oke, tapi kalau mau langsung juga boleh ya Kak ya. Kalau untuk orang pribadi di KPP terdekat juga boleh pengajuan untuk orang pribadi tapi. Iya. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Camil Zaya. Kak mau tanya yang untuk daftar kelas edukasi pajak kemarin udah daftar di link tapi kok belum ada feedback ke WA atau email ya Kak? Oh iya, kawan pajak kami mau mengingatkan nih terkait dengan kelas pajak SPT tahunan melalui Cortex sudah kami buka kelas pajaknya, boleh dicek di feed Instagram kita ya Kak ya.
Iya, Sudah ada. dipantau aja terus di feeds Instagram kita, nanti feedbacknya juga akan dikirimkan melalui email dan Iya. WA wajib pajak yang wajib pajak daftarkan. Cuman jangan lupa karena kelas pajaknya terbatas, itu hanya 2 bulan, Oktober dan November, dengan satu sesi kelas itu hanya diisi 25 25 orang. Nah, jadi segera rebut kursinya deh, gitu kawan pajak. Oke, ada lagi dari Kak Munser. Kelas pajak untuk SPT tahunan OP, apakah hanya khusus usahawan aja, Bu? Tidak bisa OP biasa ya? Oke, berarti sebetulnya Kak Munser ini sudah dapat info nih terkait akan diadakan kelas pajak untuk SPT tahunan melalui Cortex. Kalau Kak Munser merupakan OP, boleh Kak silahkan dipilih di link yang di tautan itu, pilihannya OP, kemudian dipilih aja Kak terkait tanggalnya mau di tanggal berapa. Itu tidak terbatas usahawan atau OP biasa, boleh kok keduanya. Tapi nanti akan kita kelompokkan ya sesuai. Oke, pesan dulu ya. Oh ya, yang usahawan dulu ya. Oh ya, mohon maaf kan Pak aja dapat info nih, ada bisikan-bisikan kalau ternyata usahawan dulu nih ternyata. Jadi kalau Diprioritaskan. diprioritaskan untuk usahawannya, mungkin karena agak kompleks ya kalau usahawan ini ya. Jadi diduluankan yang usahawan dulu. Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Nah, kalau dari Kak Preti sendiri nih, Kak Preti kira-kira apa ya yang akan menjadi common buat kendalanya nanti itu sebenarnya ini ada solusinya, tapi mungkin nggak tahu aja nih kawan pajak kita gitu. Kayaknya lebih ke pemadanan tadi ya Kak Preti ya. Betul. Ketika mengisikan NIK, tapi ternyata maskingnya nggak muncul. Kenapa ini? Harusnya kan muncul ya yang tadi hint dari email maupun nomor handphonenya. Jadi coba diingatkan lagi, dipastikan kawan pajak apakah nicknya sudah padan dengan NPWP gitu. Ya, kemudian yang 3 hal utama tadi sih Kak, yang sangat memang Iya. betul-betul harus dipersiapkan nih sama kawan pajak, email yang aktif, nomor handphone aktif, kemudian pemadanan itu. Ada syaratnya nggak sih Kak Berarti sebenarnya untuk update itu kalau yang bersangkutan bisa langsung ya? Bisa langsung harusnya, nggak ada syarat tambahan sih itu. Diinfokan aja apa yang email aktif saat ini Iya. atau nomor handphone aktif saat ini. Ya, sepertinya dari tadi kita sudah hampir setengah jam ya. Karena sudah hampir setengah jam nih Kak, mungkin wajib pajaknya juga sudah banyak yang pulang kerja, ya kan Kak, pulang kerja atau melanjutkan aktivitas yang lain. Kami mau mengakhiri kegiatan IG Live kali ini. Tentunya kawan pajak kami harapkan boleh menyimak IG Live kami berikutnya juga. Boleh kita spill yang berikutnya tentang apa Kak Preti? Tentang apa ya? Iya, kita akan melanjutkan terkait pelaporan SPT di Cortex, cuma untuk apanya tetap dipantau di Instagram Pajak Batam Selatan. Pajak Batam Selatan, betul. Nah, kemudian juga kami mau mengingatkan kepada kawan pajak untuk jangan lupa, walaupun sudah mengikuti IG Live-nya, tetap dong dilanjutkan dong login ke Cortex-nya. Dilanjutkan dong terkait ini permintaan kode otorisasinya, jangan hanya menyimak sampai di sini saja gitu ya kan Kak. Jadi nanti untuk dicoba dipraktekin ya. Jadi nanti pas udah masuk ke kelas pajak pengisian SPT tahunan udah nggak bingung nih karena sudah punya akunnya, sudah bisa lihat nih isi-isinya, menu-menunya apa-apa aja gitu. Jadi begitu kelas pajaknya mulai, kita nggak mundur lagi, nggak nyiapin, wah emailnya apa nih, email yang benar apa, loginnya gimana gitu ya. Ya, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi Kak, boleh kita akhiri. Baiklah kawan pajak, kami akhiri IG Live kami saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Preti Rumir Syotang. Saya Fani. Sampai jumpa di IG Live KPU Pertama Batam Selatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.